Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 8 kelas B mata kuliah hukum bisnis akan menjelaskan mengenai aktivitas bisnis. Adapun anggota dari kelompok kami ialah ada saya sendiri, Ahmad Indonesia Putri Dirgantara, dan rekan-rekan saya. Saya Roswati Sakamila dengan NIM terakhir 336. Saya Amelia Cayaningtyas dengan NIM 120157. Saya Sharon Hokiartasminto dengan di belakang 164. Saya Debra Jessica dengan NIM 662. Adapun pokok-pokok pembahasan kami kali ini ialah yang pertama, meliputi aktivitas bisnis. Di dalam aktivitas bisnis itu terdapat bisnis online, vintage, P2P leading, serta kegiatan aktivitas bisnis lainnya seperti thrift shop. Oke teman-teman, masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu pengertian aktivitas bisnis. Bisnis sendiri merupakan suatu rangkaian usaha yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis ini sendiri juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan aktivitas bisnis itu sendiri dapat diartikan sebagai segala suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan utama untuk menghasilkan suatu keuntungan atau laba. Tindakan tersebut dapat mencakup semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perusahaan dalam operasi hariannya. Adapun beberapa tahapan dalam aktivitas bisnis ialah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Dalam tahapan perencanaan terdapat proses identifikasi dari suatu tujuan bisnis yang di dalamnya menentukan strategi bisnis, pengembangan strategi, serta rencana kerja. Dan kedua, ialah pengorganisasian. Dalam pengorganisasian ini terdapat suatu proses pembagian tugas serta penempatan setiap sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, peralatan, dan kantor. Yang ketiga, ialah tahap pelaksanaan, yang dimana di dalam tahapan pelaksanaan ini terdapat tahapan yang di dalamnya melibatkan berbagai aspek operasional, produksi, pemasaran, dan manajemen keuangan, serta pada tahapan inilah dijalaninya aktivitas bisnis sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan. Yang keempat ialah tahapan pengendalian. Di dalam tahapan pengendalian terdapat suatu tahapan yang dapat memastikan bahwa aktivitas bisnis tersebut dapat berjalan sesuai dengan standar dan rencana yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pemantauan, evaluasi, serta perbaikan dalam segala aspek bila diperlukan. Kegiatan aktivitas bisnis memegang kunci penting bagi kesuksesan perusahaan, karena di dalamnya dapat membantu mencapai tujuan perusahaan seperti mencapai target penjualan, meningkatkan pangsa pasar, dan memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Selain itu, aktivitas bisnis seringkali dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi inilah yang dianggap yang paling penting, karena di dalamnya memiliki dampak langsung terhadap kinerja perusahaan, karena di dalamnya lah segala bentuk produksi dalam perusahaan tersebut dilakukan. Adapun aktivitas bisnis yang marak saat ini yaitu mencakup berbagai sektor yang banyak dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, yaitu terutama dalam bidang bisnis online, finansial teknologi, dan peer-to-peer lending. Pengertian bisnis online. Bisnis online adalah suatu aktivitas komersial yang dilakukan melalui jaringan internet. Istilah ini mengacu pada semua bentuk transaksi pemasaran, penjualan, dan layanan penggunaan dilakukan secara daring, baik menggunakan situs web, media sosial, maupun aplikasi berbasis internet. Fenomena bisnis online muncul sebagai bagian dari revolusi digital yang mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan berjalan dan berbelanja. Secara etimologis, kata bisnis merujuk pada kegiatan yang bertujuan menghasilkan keuntungan. Sementara itu, online berarti berhubungan melalui jaringan internet. Dengan demikian, bisnis online dapat didefinisikan sebagai segala bentuk usaha yang memanfaatkan teknologi internet. Yang selanjutnya ada contoh bisnis online. Yang pertama, marketplace dan e-commerce. Marketplace adalah platform digital tempat penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi. Sementara itu, e-commerce adalah toko online yang dimiliki oleh suatu entitas untuk menjual produk mereka. Yang kedua, dropshipping. Dropshipping adalah model bisnis di mana penjual menjual produk tanpa menyimpan stok barang ketika pelanggan membeli
pesanan diteruskan ke supplier, dan supplier mengirimkan produk langsung ke pelanggan. Yang ketiga, afiliasi marketing. Pelaku bisnis online mempromosikan produk atau jasa milik pihak lain melalui link afiliasi. Jika ada pembeli melalui link tersebut, pembisnis akan mendapatkan komisi. Lalu selanjutnya adalah keberjalanan bisnis online Indonesia. Bisnis online Indonesia telah menunjukkan perkembangan yang sangat luar biasa. Salah satu pendorong utama keberhasilan bisnis online adalah dominasi platform e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain sebagainya. Namun, bisnis online Indonesia tidak lepas dari tantangan. Persaingan yang ketat di pasar e-commerce, masalah seperti keamanan data, kesenjangan akses internet di wilayah terpencil yang harus diakses. Meskipun demikian, dukungan pemerintah melalui regulasi seperti PP nomor 80 tahun 2019 tentang perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE melakukan kerangka hukum yang memperkuat jaringan bisnis online Indonesia. Selanjutnya ada undang-undang dan peraturan terkait mengatur aktivitas bisnis online. Salah satunya ada pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik atau ITE, menyatakan bahwa informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetak merupakan alat bukti dan yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Segala hal yang menyangkut hak dan kewajiban baik konsumen maupun pelaku bisnis dijelaskan dalam undang-undang ini. Dalam undang-undang ini diterangkan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan menjual barang yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan pada label atau iklan, ketentuan produk secara halal, dan mencantumkan tanggal kadaluarsa. Pengertian finansial teknologi atau vintage yaitu istilah yang mengacu pada penggunaan teknologi inovatif untuk menyediakan layanan keuangan. Vintage mencakup berbagai aplikasi, layanan, dan produk yang bertujuan mempermudah akses, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi keuangan. Menurut OJK, vintage adalah inovasi di bidang jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi modern. Vintage bertujuan menciptakan efisiensi di sektor keuangan, meningkatkan inklusi keuangan, dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudian, contoh vintage di Indonesia yaitu yang pertama pembayaran digital seperti GoPay, OVO, Dana, dan Yang Aja. Yang kedua, peer-to-peer lending seperti Coinworks, Investri, dan Modalku. Yang ketiga, crowdfunding seperti kitabisa.com. Yang keempat, aplikasi investasi seperti Bibit, Ajaib, Bareksa. Dan yang terakhir, asuransi digital seperti Koala dan Fuse. Kemudian, regulasi yang mengatur vintage di Indonesia yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK yang mengatur pengawasan terhadap layanan jasa keuangan termasuk vintage. Yang kedua, Peraturan Bank Indonesia atau PBI Nomor 19/12/PBI/PBI/2017 yang mengatur penyelenggaraan teknologi finansial dan mekanisme pendaftaran perusahaan vintage di Bank Indonesia. Yang ketiga yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK 01/2016 yang mengatur layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau peer-to-peer lending. Yang keempat yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau UU Nomor 8 Tahun 1999 yang mengatur hak dan kewajiban penyedia layanan keuangan berbasis teknologi terhadap konsumen. Yang terakhir yaitu Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik termasuk aspek perlindungan data konsumen vintage. Kemudian ada pengertian dari P2P Lending. P2P Lending adalah platform atau layanan yang memungkinkan individu untuk memberikan pinjaman langsung kepada individu atau bisnis lain tanpa melibatkan lembaga keuangan tradisional seperti bank. Dalam model ini, peminjam bisa mendapatkan dana dari banyak pemberi pinjaman atau lender yang berinvestasi dalam pinjaman tersebut. Sebaliknya, pemberi pinjaman mendapatkan keuntungan berupa bunga yang lebih tinggi dibandingkan bunga yang diberikan oleh bank. Kemudian ada regulasi mengenai P2P Lending. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Undang-undang ini merupakan undang-undang yang membahas pengaturan vintage termasuk P2P Lending. Undang-undang ini memberikan payung hukum yang kuat bagi industri vintage dan mensyaratkan perusahaan P2P Lending untuk memiliki izin dari OJK. Kemudian yang kedua, Peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang pendanaan bersama berbasis teknologi informasi.
Regulasi ini mencabut peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 dan memberikan ketentuan layanan yang lebih komprehensif untuk perusahaan P2P lending. Kemudian yang terakhir, perusahaan P2P lending juga harus memenuhi standar perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi yang mensyaratkan perusahaan untuk menjaga data pribadi pengguna dengan baik, memberikan akses kepada pemilik data dan juga memproses data secara aman. Contoh mengenai P2P lending, yang pertama Investri, platform ini menyediakan layanan pinjaman untuk berbagai keperluan baik untuk perorangan maupun usaha kecil. Investri bertindak sebagai penghubung antara peminjam dan pemberi pinjaman serta melakukan evaluasi terhadap aplikasi pinjaman. Yang kedua yaitu Amarta, berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil khususnya untuk perempuan pengusaha di pedesaan. Amarta mengutamakan dampak sosial melalui program pendanaannya. P2P lending di Indonesia mulai mendapatkan perhatian di Indonesia setelah OJK mengeluarkan peraturan terkait layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi pada tahun 2016. Salah satu pendorong utama pertumbuhannya adalah tingkat inklusi keuangan yang masih rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, lebih dari 50 juta UMKM Indonesia belum mendapatkan akses layanan perbankan meskipun layak menerima kredit. Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia menyebutkan bahwa rendahnya akses terhadap kredit menjadi alasan utama munculnya industri P2P lending. Salah satu perusahaan priori di sektor ini adalah Coinworks yang mulai dirintis pada pertengahan 2015. Menurut CEO Coinworks, perusahaan ini mulai aktivitasnya pada Oktober 2015 dan resmi terdaftar di OJK pada tahun 2016. Sejak kemunculannya di sektor P2P lending, akhirnya mulai berkembang pesat dengan jumlah perusahaan yang terdaftar di OJK mencapai 149 hingga tahun 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang aktivitas bisnis lain, di mana kelompok kami mengambil aktivitas Thriftsoft. Thriftsoft atau yang sering disebut dengan pre-love, saat ini adalah bisnis yang sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Thriftsoft adalah bisnis yang menjual pakaian bekas ataupun barang-barang bekas yang masih layak pakai. Contohnya seperti pakaian, aksesoris, sepatu, tas, ataupun lainnya, dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan barang baru. Thriftsoft biasanya diambil atau dikumpulkan melalui donasi, impor ataupun dari bekas pakai sendiri. Contoh Thriftsoft di Indonesia bisa dengan toko online ataupun toko offline. Di mana toko offline saat ini yang membuka Thriftsoft atau menjual Thriftsoft ini seperti Pasar Senen di Jakarta dan juga Pasar Cibadak di Bandung. Selain itu, untuk platform online-nya bisa di Instagram, TikTok ataupun di Shopee dan aplikasi online lainnya. Untuk regulasi Thriftsoft ada di beberapa peraturan seperti perundang-undangan, di peraturan Menteri Perdagangan juga peraturan tentang konsumen. Di mana yang pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, pasal 47 yaitu melarang adanya penjualan barang bekas tertentu seperti pakaian dengan alasan lingkungan dan juga alasan kesehatan. Yang kedua, peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 51/M/DAK/7/2015 di mana melarang impor pakaian bekas untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan juga untuk mencegah penyebaran penyakit. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 di mana ini tuh mengatur hak konsumen untuk mendapatkan barang yang aman dan juga layak pakai. Selanjutnya saya akan menjelaskan keberjalanan Thriftsoft di Indonesia. Thriftsoft atau bisnis barang bekas di Indonesia belakangan ini menjadi semakin populer terutama di kalangan anak muda. Banyak orang memilih membeli barang bekas karena dianggap ramah lingkungan dengan alasan mengurangi limbah pakaian. Selain itu, harga barang thrift yang masih sangat terjangkau menjadi daya tarik utamanya. Dan juga barang-barang yang digunakan biasanya berasal dari luar negeri. Ini menjadi salah satu alasan anak muda untuk membeli Thriftsoft sekarang ini lebih banyak karena barang ini bisa berasal dari Jepang, Korea, Amerika ataupun negara lainnya yang dapat diimpor dengan jumlah yang sangat besar. Namun menjalankan bisnis Thriftsoft juga bukan tanpa tantangan, di mana salah satunya adalah soal legalitas. Untuk di Indonesia sendiri, untuk peraturan impor untuk pakaian bekas sangatlah ketat. Dan juga di sisi lain masih ada stigma negatif di kalangan masyarakat yang menyebutkan bahwa Thriftsoft atau penjualan barang bekas sangatlah tidak layak. Meski begitu, popularitas Thriftsoft ini semakin meningkat karena para penjual Thriftsoft biasanya dibantu dengan dukungan platform seperti TikTok Shop, Tokopedia, Shopee, Instagram ataupun platform online lainnya yang dapat mendukung penjualan Thriftsoft tersebut. Agar bisa bertahan, banyak Thriftsoft yang berinovasi dengan mengkurasi barang-barang unik dan berkualitas.
seperti vintage fashion ataupun branded items. Selain itu, barang yang kreatif dan juga pengalaman berbelanja yang asik di toko fisik ataupun toko secara langsungnya dengan dekorasi yang menarik juga menjadi suatu kunci kesuksesan untuk bisnis thrift shop ini. Dengan manajemen yang baik dan juga mengikuti aturan, bisnis thrift shop punya potensi besar untuk terus berkembang di Indonesia. Mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua.